Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya saya akan mengangkat beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memberikan gambaran kepada kita secara gambaran agama tentang habbatus sauda. Walaupun di zaman Nabi alaihi salatu wassalam alat-alat yang digunakan untuk meneliti itu masih sangat sederhana, bahkan mungkin bisa dikatakan belum ada, tapi subhanallah wahyu menyampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan bergembiralah kaum muslimin karena mereka sudah dapat informasi walaupun belum ada penelitian ya. Maka dalam banyak riwayat, diantaranya riwayat Bukhari Muslim, juga Ibnu Majah, dari Al-Layth Ibn Aqil, dari Ibnu Shihab, dari Abi Salma, dari Abi Sa'id bin Al-Masib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna fil habbatis sauda'i shifa'an min kulli da' illa as-sam. Sesungguhnya pada habbatus sauda atau bahasa Indonesia jintan hitam terdapat obat bagi segala penyakit kecuali maut. Dan kita bisa renungi, saudaraku seiman di sini, bagaimana Nabi SAW mengatakan kecuali maut. Dan kita tahu maut atau kematian tidak akan mungkin ada obatnya. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Al-ayah. Dimanapun kalian berada, kalian pasti akan ditemui dan didatangi oleh kematian itu walaupun kalian berada di bangunan yang sangat kokoh. Maka tidak bisa diobati tentunya karena ajal pasti akan datang. Dan Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka datang tidak akan diterlambatkan sesaat, tidak akan dimajukan dan dimundurkan. Maka selain daripada ini, Nabi SAW menjamin dari mulut seorang yang sangat terpercaya, Al-Amin, ya, Rasul yang paling sempurna risalahnya, syariatnya, ya, mengatakan sungguhnya pada habbatus sauda terdapat obat bagi segala penyakit kecuali maut. Subhanallah, saya memperhatikan habbatus sauda ini dengan seperti ini misalnya, ini kurang lebih ini mungkin sekitar 100 gram dari habbatus sauda, ya. Dan ini mungkin bisa Anda konsumsi, kalau Anda konsumsi sehari 2 gram sebagaimana tadi kita sebutkan, ini mungkin Anda bisa konsumsi sampai 10-20 hari, tergantung kadar yang Anda konsumsi, karena tadi 2 gram itu adalah kadar minimalnya. Maka ini insya Allah sudah cukup untuk memberikan kepada Anda kesembuhan, dan ini juga harganya tidak terlalu mahal, insya Allah sangat terjangkau. Dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min da'in illa fil habbatis sauda minhu shifaa'un illa as-sam." Jadi riwayat ini lebih mempertegas lagi riwayat pertama tadi yang bunyinya tidak ada satupun penyakit kecuali terdapat obatnya pada habbatus sauda, kecuali maut. Artinya mirip lafaz tadi tapi ini lebih menekankan lagi bahwasanya tidak akan pernah ada penyakit ya, kecuali terdapat obatnya di habbatus sauda. Artinya satu biji habbatus sauda ini mengandung banyak sekali ya obat untuk kesembuhan. Ya. Juga dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Khalid bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Kharajna wa ma'ana Ghalib bin Abjar famarida fi at-tariq faqadimna al-Madinah wa huwa marid fa'adahu ibnu Abi Atiq faqala lana." Kami pernah melakukan perjalanan ikut bersama kami seorang yang bernama Ghalib ibn Abjar. Dia pun jatuh sakit dalam perjalanan. Kemudian kami tiba di Madinah dan dia masih dalam keadaan sakit. Lalu Ibnu Abi Atiq menjenguknya dan berkata kepada kami. Dia mengatakan, Alaikum bihadihil hubaybas sauda. Kalian seharusnya atau hendaklah kalian mengkonsumsi biji-biji hitam ini atau habbatus sauda. Fakhudu minha khamsan au sab'an fashikuha. Maka ambillah 5 atau 7 butir lalu tumbuk dan teteskanlah pada hidungnya. Thummaktiruha fi anfihi biqatrati zait. Kemudian teteskan di hidungnya minyak itu ya, seperti tetesan-tetesan minyak, ya, seperti tetesan minyak. Baik di sebelah sini fi hadzal janib wa fi hadzal janib, atau di sisi sini maksudnya di kanan dan juga di kirinya. Kemudian dia katakan fa inna Aisyah haddathatni, karena sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha telah menyampaikan kepadaku annaha sami'at Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi hadhil habbatis sauda shifaa'un min kulli da'in illa minas sam. Bahwasanya
kata Nabi SAW, sungguhnya habbatus sauda itu adalah obat bagi setiap penyakit kecuali maut. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah berkata, makna yang sesungguhnya dari hadis-hadis tersebut bukanlah menerangkan bahwa habbatus sauda adalah obat bagi semua penyakit, yaitu dengan digunakannya secara murni. Bahkan bisa jadi habbatus sauda diambil manfaatnya untuk obat secara murni atau dicampur dengan yang lain. Bisa juga dalam bentuk halus atau tidak dihaluskan. Baik digunakan dengan cara dimakan, diminum, dihirup maupun dengan cara yang lainnya. Maksudnya habbatus sauda bukan berarti dia berdiri sendiri saja. Walaupun Nabi SAW sudah mengatakan dia obat untuk semua penyakit, tapi bisa saja dia dicampur dengan yang lain. Di sini saya sudah coba memberikan gambaran contoh di depan saya, di hadapan saya ada habbatus sauda, ada madu. Maka alangkah baiknya tadi kalau kita mengikuti anjuran ya dari hadis tadi yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Ibnu Abi Atiq yang mendengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ambillah 5 butir atau ya 7 butir. Dan subhanallah saya pernah di sini pada saat kami menjual barang ini di toko yang Allah SWT sedang amanahkan kepada saya didatangi oleh seorang herbalis yang sudah berumur, rambut beliau putih semua, dan beliau berkata kepada saya, Ustaz jual biji habbatus sauda? Saya bilang iya. Terus dia bilang, apa Ustaz sudah tahu cara konsumsinya? Saya bilang selama ini saya konsumsi saja, artinya ya berapa yang saya mau makan, saya makan saja. 1 sendok kah, genggaman jari-jari kah, atau yang seterusnya. Mungkin saya letakkan di wadah tertentu misalnya. Maka dia mengatakan sebenarnya habbatus sauda ini sangat kuat. Ya, dan baik itu aromanya ataupun cita rasanya dan kandungannya juga. Maka dia sarankan, dia mengatakan ambillah 7 butir Ustaz di 1 sendok madu. Misal ini madu yang sudah saya siapkan. Kita kalau mengambilnya misalnya 1 sendok madu dari yang madu apa saja tentunya yang saudaraku seiman bisa miliki. Cuma yang saya sarankan tentu madu-madu yang asli ya. Dan ada juga madu-madu yang Allah musta'an, semoga Allah maafkan sebagian orang, dia karena ingin cepat laku madunya, maka lebah-lebah itu disiapkan di sarang-sarangnya gula, sehingga madu yang tadinya kalau asli bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang diabetes, sekarang jadi tidak bisa, karena memang dasarnya madu itu dari gula juga. Dalam riwayat, jadi dia di atas madu ada 7 butir. Dan saya juga berdiskusi sama beliau, ya herbalis tadi yang saya bilang saya bertemu, cuman saya tidak teringat sekarang nama beliau siapa. Semoga Allah balas beliau dengan kebaikan tentunya. Ini 7 butir bisa dikonsumsi di 1 kali. Misalnya 1 sendok ini kita konsumsi. Bismillah. Pada saat Anda akan konsumsi lagi, misalnya mengambil sendok yang kedua dari madu, maka bisa Anda ambil lagi 7 butir. Ini juga bisa diletakkan misalnya di minuman tadi yang saya bilang. Ya, walaupun sebenarnya kalau Anda mau letakkan di minuman yang hangat, maka disarankan oleh para pakar dalam bidang ini untuk tidak meletakkan di air yang panas, yang mendidih, supaya dia tidak terkurangi kandungannya. Gitu kan? Jadi mungkin dibiarkan dingin sedikit, kemudian baru diletakkan insya Allah di dalamnya. Tentu juga ulama mengatakan tidak ada salahnya mengkombinasikan antara semua ini, misal madu, habbatus sauda, dengan juga ada kurma ajwah, ada juga minyak zaitun, ya. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan di episode-episode yang akan datang, ya, yang ini akan continue nanti. Di setiap sesi sendiri atau part sendiri atau bagian sendiri kita akan bahas masing-masing. Seperti sekarang kita bahas habbatus sauda. Insya Allah kita akan bahas nanti di bagian yang akan datang. Salah satu daripada yang Allah mudahkan dari apa yang telah saya siapkan sini. Dan juga mungkin ada tambahan-tambahan yang lain seperti tadi. Di part 1 tadi atau di bagian 1 saya sempat memperlihatkan juga labu. Ya, dan insya Allah juga akan kita bahas sendiri atau bahasa Arabnya yaktin. Kemudian juga ada kata ulama, sabda Rasulullah SAW tentang segala penyakit adalah sebuah bentuk ungkapan atas makna bagian dengan menggunakan kata keseluruhan atau ungkapan dengan kata umum dengan maksud yang khusus. Ungkapan seperti ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'alil qaryata allati kunna fiha, dan tanyakanlah penduduk negeri tempat kami berada. Artinya kita ingin menekankan bahwasanya habbatus sauda memang maknanya
ya bisa bermakna, walaupun dia global tapi bisa bermakna khusus ya. Dalam arti kata memang dia bisa dipakai untuk semua pengobatan, baik itu sebelum tertimpa penyakit sehingga bisa jadi meningkatkan kekebalan tubuh sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ada penelitian ilmiahnya, dan atau memang sementara Anda sakit Anda mengkonsumsinya. Juga ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, Al-habbatus sauda shifa'un min kulli da'. Habbatus sauda adalah obat bagi setiap penyakit. Jadi hampir kalimat-kalimat yang digunakan Nabi SAW mirip dan serupa semuanya. Bagaimana memang ternyata habbatus sauda itu obat untuk semua penyakit. Jadi terlepas daripada penelitian para ilmuwan, kita sudah sebagai seorang muslim berpegang pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ada ditambahkan dalam beberapa informasi yang saya dapatkan bahwasanya ada Dr. Ahmad Al-Qadi dan rekan-rekannya di Florida di Amerika mengungkapkan bahwa dalam sebuah riset yang dipublikasikan pada konferensi internasional kedokteran Islam keempat yang digelar di kota Karachi, Pakistan pada bulan November 1986, penelitian itu membuktikan bahwa dengan mengkonsumsi habbatus sauda dengan dosis 1 gram 2 kali dalam sehari akan dapat meningkatkan atau menguatkan kekebalan tubuh seperti tadi penelitian sebelumnya yang disampaikan. Tentu Anda bisa juga menanam, membudidayakan di rumah ya. Kalau yang punya suka dengan tanaman di rumah, di depan rumah, di belakang rumah. Kalaupun misalnya Anda mau melakukan itu sangat bagus. Ya, itu sangat bagus. Tinggal insya Allah melihat di internet, mungkin di Google tentang jenis-jenis pohonnya seperti apa. Dan mungkin tadi di acara kita ini juga ada sebagian gambar yang bisa Anda lihat tentunya. Ya, sebagian yang bisa Anda lihat gambarnya tentunya. Kemudian ada satu hal yang menarik juga dari informasi yang saya dapatkan. Ada sebuah riwayat Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan habbatus sauda ini yang berbunyi begini. Diriwayatkan Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi bahwasanya seorang A'rabi, innal Arabiyya sa'alu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah hal alaina junahun alla natadawa. Orang-orang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita berdosa jika kita tidak berobat? Qala tadawu ibadallah. Maka Nabi SAW mengatakan, berobat wahai hamba-hamba Allah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yadha da illa wada'a ma'hu shifa illa al-haram. Berobat wahai hamba-hamba Allah, sungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat baginya, kecuali penyakit tua. Ya, jadi di sini ada tambahan akhir hadis selain as-sam tadi kematian, ada juga istilahnya al-haram atau masa tua. Jadi dari riwayat ini kita ambil sebuah kesimpulan, habbatus sauda tidak akan mengubah masa tua kembali ke muda. Walaupun tadi dikatakan dia akan menjadi obat semua penyakit. Ya. Jadi bila dicermati hadis-hadis Rasulullah SAW membahas habbatus sauda hanya mengecualikan maut. Ya. Dan di sini ditambahkan dengan masa tua, ya, masa tua. Kemudian juga dengan mengkonsumsi habbatus sauda ini dan umumnya obat-obatan yang nanti insya Allah kita akan bahas juga selanjutnya nanti di episode akan datang tentang masalah madu, kurma, minyak zaitun, kemudian buah tin, kemudian labu, kemudian ada juga kita bahas buah-buah yang disebutkan dalam Al-Quran seperti misalnya di surga tentang masalah anggur, kemudian delima. Semua itu semangka yang memang dikonsumsi oleh Nabi SAW akan sangat berguna sekali untuk membantu kita agar menjaga kekebalan tubuh sebelum terkena dan juga mengobati pada saat sudah terkena. Nabi SAW menekankan bahwasanya semua muslim harus berusaha berikhtiar. Dan siapa yang berikhtiar berarti dia termasuk mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Majah bahwasanya dan juga disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ini dinyatakan sahih sanadnya. Su'ila Rasulullah SAW ara'aita adwiyatan natadawa biha wa ruqan nastarki biha wa tuqa nattaqiha hal taruddu min qadarillahi syai'a qala hiya min qadarillah. Rasulullah SAW ditanya, apakah Anda mengetahui obat-obat yang dapat kami gunakan untuk mengobati atau ruqyah yang kita gunakan untuk melindungi diri kami? Apakah hal itu dapat mengubah ketetapan Allah? Nanti kalau kita ruqyah, misal Allah takdirkan kita sakit, apakah bisa jadi sembuh? Ya, kalau kita misalnya kena sihir, kemudian kita meruqyah atau kita mengkonsumsi obat sementara kita sakit, apakah itu bisa mengubah takdir Allah? Kalaupun bisa takdir Allah kita sakit, maka Nabi SAW mengatakan berobat itu adalah bagian daripada takdir Allah.
Dan ini jawaban yang sangat jelas bagaimana Nabi SAW menyuruh kita untuk berobat. Juga sabda Nabi SAW yang sudah masyhur, ya, hadits ini riwayat Bukhari Muslim, ma anzalallahu da illa wa anzalalahu shifa. Tidak ada Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali menurunkan obat baginya. Juga dalam riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna Allah lam yanzil da'an illa anzalallahu lahu shifa fatadawaw. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menurunkan sebuah penyakit kecuali menurunkan obat baginya, maka berobat wahai hamba-hamba Allah. Dan para ilmuwan menghubungkan hadis-hadis seperti ini dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi di habbatus sauda, fil habbatis sauda shifa'un min kulli da'. Bahwasanya di habbatus sauda itu terdapat obat untuk setiap penyakit. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadis Nabi SAW ini tidak menurunkan obat lain kecuali habbatus sauda, maka cukuplah itu. Karena sudah jelas tadi sabda Nabi SAW, dia akan menjadi penyembuh bagi semua penyakit. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau At-Tibbun Nabawi berhubungan dengan masalah habbatus sauda. Ini mungkin buku tidak asing lagi tentunya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menulis bukunya At-Tibbun Nabawi dan ini bisa dicari dari berbagai macam penerbit tentunya. Ini salah satunya yang bisa Anda pilih. Kata beliau di halaman 391, habbatus sauda. Beliau mengangkat hadis Bukhari Muslim dari Abu Salamah radhiyallahu anhu bahwasanya juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, alaikum bihadhil habbatis sauda fa inna fiha shifa'an min kulli da' illa sam. Hendaklah kalian mengkonsumsi jintan hitam karena jintan hitam itu mengandung obat untuk segala jenis penyakit kecuali as-sam. As-sam adalah kematian kata beliau. Jintan hitam atau al-habbatus sauda ini dikenal juga sebagai shuwainiz ya, dalam bahasa Persia. Disebut juga dengan kanmun hitam atau kanmun India. Al-Harbi meriwayatkan dari Al-Hasan radhiyallahu anhu bahwa jintan hitam disebut juga dengan khardal. Sementara Al-Harawi menceritakan bahwa jintan hitam juga disebut dengan al-habbatu al-khadra atau biji hijau. Serta juga disebut dengan al-butum. Namun kedua istilah ini salah besar kata beliau, yang benar adalah jintan hitam disebut dengan shuwainiz. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau jintan hitam memiliki banyak sekali khasiat. Arti dari sabda Nabi SAW obat dari segala jenis penyakit. Seperti firman Allah SWT menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Yakni segala sesuatu yang bisa hancur. Bahwa banyak lagi ungkapan-ungkapan sejenis. Jintan hitam memang berkhasiat mengobati segala jenis penyakit dingin. Bisa juga membantu kesembuhan berbagai penyakit panas karena faktor temporal. Jintan hitam bisa menyalurkan energi obat dingin dan basah ke sumber penyakit dengan amat cepat bila dikonsumsi sekadarnya. Kemudian beliau mengatakan penulis Al-Qanun dan kalangan medis lain menegaskan bahwa jintan hitam cocok dikombinasi dengan za'faran. Itu kata beliau, penulis Al-Qanun dan kalangan medis lain menegaskan bahwa jintan hitam cocok dikombinasi dengan za'faran dalam tablet karena memang energinya amat mudah menembus sasaran, gitu kan, kata beliau. Kemudian juga beliau menekankan bahwasanya habbatus sauda juga bersifat panas dan kering pada tingkatan dia bisa menghilangkan gas, menghilangkan penyebab penyakit botak, artinya bisa diletakkan di kepala sehingga menyuburkan rambut. Berguna juga mengobati kusta, demam, disertai batuk berdahak dan sejenisnya. Bisa juga membuka sumbatan, mungkin di pembuluh darah, mengusir angin, ya orang kalau masuk angin, mengeringkan lambung yang basah dan lembab. Ya, ini kemudian kalau dikatakan oleh beliau, kalau ditumbuk lalu dibuat adonan dengan campuran madu, kemudian diminum setelah dicampur air panas, bisa menghancurkan batu ginjal. Dan juga batu di kandung kencing. Memperlancar air seni, haid dan juga ASI. Bisa diminum secara rutin berhari-hari. Kalau dipanaskan dengan campuran cuka buah, lalu dioleskan di perut, pasti akan membunuh bakteri. Jadi ini pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi bagaimana beliau menekankan tentang masalah ini. Bila diadon dengan air tepung basah dan tepung yang sudah dimasak, mampu mengeluarkan cacing dengan lebih kuat. Artinya orang cacingan sakit perut ini bisa sembuh tentunya dengan itu. Tentu yang tadi disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dengan za'faran atau di Indonesia biasa dibilang saffron ya. Kurang lebih
produknya seperti ini. Bismillah. Ini juga tentu ada bahasan tersendiri tentang masalah za'faran ini ya. Nanti insya Allah kita khususkan juga episode membahas masalah ini. Tapi anjuran tadi Ibnu Qayyim rahimahullah ini bisa digabung dengan habbatus sauda di dalam satu kapsul yang insya Allah dikonsumsi sebagaimana beliau anjurkan tadi. Dan juga tentu za'faran ini sangat bermanfaat juga dicampur di madu, campur minyak zaitun. Ya, ini juga bisa dimasukkan ke air panas. Dan kalau Anda lihat warnanya merah seperti ini, nanti dia pada saat kena air panas akan berubah menjadi hijau atau kuning ya. Kurang lebih mirip seperti minyak zaitun. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya habbatus sauda itu sendiri bersifat membersihkan, memotong dan mengurai. Berhasil juga untuk menyembuhkan pilek dingin. Bila ditumbuk dan diletakkan di sebuah kain lalu terus dihirup, niscaya pilek itu akan hilang. Ya, jadi dia diambil habbatus saudanya, ditumbuk ya, sehingga menjadi halus. Lalu kemudian kalau kita mungkin sekarang kain, kalau setelah halus lebih baik ditaruh di tisu, karena tisu lebih tipis, kemudian dihirup ya, sehingga ini insya Allah bisa menghilangkan flu. Kemudian minyak jintan hitam kata beliau amat berkhasiat mengobati kepala, bahkan juga mampu menghilangkan ketombe. Bila diminum kira-kira sesendok dicampur air bisa juga menghilangkan sesak nafas dan sejenisnya. Bila dibalut ke kepala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa juga mengatasi penyakit pusing biasanya, atau penyakit pusing. Bila diadon dengan air, bisa juga berkhasiat menambah ASI. Bisa juga mengatasi influenza bila dijadikan sebagai gurah, ya, atau gula bisa dicampur jadi kayak minuman. Bila dimasak dengan cuka dan digunakan untuk berkumur-kumur, berguna mengobati sakit gigi karena kedinginan. Ya, jadi habbatus sauda bisa dimasukkan ke dalam, ditumbuk dulu jadi serbuk dan dimasukkan ke dalam air kalau digunakan untuk kumur-kumur. Ya, seperti kita sekarang mungkin obat mouthwash ya, tapi mungkin sebatas obat-obat kumur sekarang ini hanya sekedar mewangikan mulut saja, mungkin mematikan beberapa bakteri. Kalau ini memang mengobati sakit gigi. Bila digunakan sebagai gurah dalam bentuk bubuk, berguna untuk memancing air mata yang diperlukan. Nah, biasanya orang kalau kekurangan air mata, mereka pakai obat tetes, ini juga bisa digunakan. Bila digunakan sebagai pembalut, dicampur dengan cuka bisa mengatasi jerawat dan kudis bernanah. Bisa juga mengobati pembengkakan kelenjar kronis, bahkan juga tumor, kata beliau. Jintan hitam bahkan juga berhasil mengobati kelumpuhan di bagian wajah. Bisa juga digunakan sebagai gurah dalam bentuk minyak. Bila diminum kira-kira 1 gelas atau setengah gelas bisa berhasil mengobati akibat gigitan tawon berbisa. Ya, tentu masuk sini juga bisa ular, bisa kalajengking, sengatannya. Bila dibaur dengan bentuk dicampur dengan minyak al-habbatu al-khadra atau minyak habbatus sauda, jadi sudah minyak, lalu dicampur lagi dengan serbuknya, lalu diteteskan di telinga 3 kali, bisa mengatasi hawa dingin, angin, dan juga penyumbatan. Bila disangrai atau digoreng tanpa minyak, ya maksudnya biji habbatus saudanya, lalu ditumbuk halus, baru dicampur dengan minyak zaitun. Jadi di sini ada minyak zaitun, bisa diambil yang dicampur dengan minyak zaitun, ya, dan diteteskan di lubang hidung 3 kali atau 4 kali, bisa berkhasiat mengatasi pilek yang disertai banyak bersin-bersin. Jadi flu berat. Jadi flu berat itu diambil misalnya minyak zaitun, ya, misal seperti ini, diambil sebagian saja kecil, kemudian diletakkan minyak habbatus sauda di atasnya, lalu diambil ditetesin di hidung, ini bisa mengobati flu. Ya. Karena saya lagi tidak flu sekarang, jadi saya tidak praktekin. Tapi insya Allah bisa teman-teman yang lagi flu mempraktikkan masalah itu. Kemudian dikatakan kalau dibakar dan dicampurkan dengan lilin yang dicampur dengan minyak sausan atau minyak inai, lalu dibalurkan pada luka di betis, setelah terlebih dibersihkan dengan cuka, berhasil menyembuhkannya. Ya, ini mungkin dicampur dengan minyak. Ada juga bahasan masalah inai sendiri ya, atau biasa orang Indonesia bilang pacar atau henna ya. Itu insya Allah ada bahasan sendiri. Bila ditumbuk dengan cuka, lalu dibalut pada penyakit kusta dan panu hitam, bahkan juga penyakit hazaz berat ya, bisa berhasil menyembuhkannya. Kalau saya tidak tahu masalah penyakit hazaz ini, tapi yang jelas dia bisa menghilangkan panu, di sini dibahasakan.
dan penyakit kusta kalau ditumbuk lalu dicampur dengan cuka. Bila ditumbuk halus, setiap hari dibalurkan ke luka gigitan anjing gila sebagian 2 atau 3 kali dioles. Ya. Maksudnya dioles 2-3 kali sehari lalu dibersihkan dengan air, pasti berkhasiat sekali. Bisa menyelamatkan dari kematian. Bila digunakan sebagai gurah dalam bentuk minyak, berguna mengatasi influenza dan tetanus. Bisa mengusir kuman-kumannya. Bila dibakar, asapnya bisa mengusir serangga. Jadi semacam obat nyamuk ya. Kalau ini dibakar, lalu aromanya itu tercium. Seperti itulah. Kemudian beliau mengatakan bila dicairkan dengan enzoat dicampur dengan air lalu dioleskan di bagian bawah lingkaran perut, baru dibubuhi dengan biji habatus sauda akan menjadi semacam balsam yang berkhasiat sekali mengatasi wasir dan juga ambeien atau ambeien ya. Khasiatnya bahkan jauh lebih banyak dari yang telah kita paparkan di sini. Sebaiknya dikonsumsi secara rutin 2 sendok saja. Sebagaimana kalangan medis menyatakan bahwa terlalu banyak mengkonsumsinya bisa mematikan. Artinya jangan sampai juga saya dengar sebagian ikhwah kita mengeluhkan dan membahasakan kalau dia sudah coba berobat dengan habatus sauda, tapi yang dia temukan justru mahnya kambuh, ya, asam lambung meningkat, kemudian juga susah tidur, ya gitu. Kemudian ada muncul keluhan-keluhan yang lain di badan. Kalau kita telusuri ternyata memang kena konsumsi terlalu banyak. Misal dia minum 1 hari sekian banyak kapsul. Atau memang dia mengkonsumsi. Karena pernah saya pribadi pernah punya penyakit ma. Alhamdulillah Allah sudah sembuhkan biidznillah. Dulu saya coba berobat dengan habatus sauda. Dan saya belum tahu kadar ya, dosisnya. Maka saya mengkonsumsi dengan cukup banyak. Dengan berkeyakinan bahwasanya dia akan mengobati semua penyakit. Ternyata mah saya makin kambuh. Setelah Alhamdulillah saya bertemu dengan tadi yang saya bilang herbalis, yang saya tidak tahu namanya, semoga Allah jaga beliau. Ternyata dia berbagi mengkonsumsi 7 butir dan setelah saya konsumsi 7 butir, setiap kali konsumsi, baik itu teh, kopi, ataupun saya taruh di roti, misalnya atau di nasi, ya Anda bisa taruh di sayur, atau tadi di madu yang paling sering madu dengan 7 butir habatus sauda 1 sendoknya, itu ternyata luar biasa khasiatnya, luar biasa. جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا